dan mungkin sudah ada jamaah-jamaah yang menunggu ini Ustaz jawaban-jawaban dari Ustadz di malam hari ini. Masya Allah. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, iya. Kok nunggu jawabannya ini pertanyaan? Jawabannya ditunggu, pertanyaannya belum ada. Taib, pertanyaannya sudah ada di Ana Ustadz beberapa ini dan nanti kita akan tunggu juga beberapa pertanyaan yang akan masuk dari jamaah. Taib, Ana yang baca atau Ustadz yang baca? Fadhal kalau Ana antum yang mau baca. baca. Bismillah, langsung kita masuk ke pertanyaan pertama jamaah sekalian. Baik, ini kita utamakan yang bertanya pada pekan lalu terlebih dahulu ya. Pertanyaan pertama, Afwan Ustadz izin bertanya. Istri awalnya tidak bekerja, seiring berjalannya waktu, qadarullah beliau mendapat tawaran kerja yang gajinya lebih besar dari Ana. Ana izinkan bekerja beberapa bulan, kemudian karena jam kerja terlalu padat, Ana suruh berhenti. Entah kenapa setelah itu istri sering menuntut nafkah sama dengan gajinya pada saat ia bekerja kemarin. Bagaimana seharusnya saya bersikap sebagai suami Ustaz? Karena saya juga merasa direndahkan sebagai seorang suami. Nah, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ketika kita membahas tentang hak-hak dan kewajiban, kemudian kita membahas bagaimana seharusnya menjadi seorang suami dan bagaimana seharusnya menjadi seorang istri. Idealnya yang kita bahas pada pertemuan lalu itu ada dalam rumah tangga kita. Tapi terkadang itu tidak terjadi. Suami yang seharusnya memberikan nafkah yang cukup, ternyata nafkah yang diberikan tidak mencukupi. Istri yang seharusnya taat, patuh, menghargai suami, tapi ternyata istri nggak seperti itu. Ada satu pesan yang harus selalu kita ingat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kehidupan ini tidak seperti yang kita harapkan. Akan terjadi perkara-perkara yang di luar ekspektasi kita. Nabi kadangkala beliau menyenandungkan sebuah potongan syair. Wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwadi. Yang sebelumnya adalah satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan. Hari-hari ini akan menyikap perkara-perkara yang sebelumnya kau nggak tahu. Dan akan datang kepadamu dengan perkara-perkara yang engkau tidak punya kesiapan untuk menghadapinya. Tapi itu terjadi. Apa sikap kita tatkala yang kita harapkan tidak terjadi? Ingat dengan pesan Allah Azza wa Jalla, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Allah mengatakan kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Atasbirun, sabar enggak kalian menghadapi kondisi seperti itu? Istri menghadapi suami, suami menghadapi istri. Pernah ada seorang pemuda yang dia datang ke seorang syekh minta tolong dicarikan istri. Lalu syekh ditanya, yang seperti apa? Maka dia bikin kriteria aja. Yang hafal Quran ya, yang berilmu, yang cantik, yang tinggi, yang putih, yang semampai, yang penurut sama suaminya, yang menghargai suami. Terus kata Syekh. Kata Syekhnya, kalau ada yang kayak gini, ana mau juga. Kadang-kala kita terlalu berlebihan. Hidup ini ujian gitu. Tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Maka apa tugas kita? Ya sabar. Dan jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita mengatakan, Masya Allah istrinya fulan
jempol 2. Istri antum? Ya alhamdulillah ala kulli hal. Jangan. Kenapa? Boleh jadi itu perempuan yang antum katakan jempol 2. Ada ujian lain yang berbeda dengan ujian antum. Karena ujian itu sudah ditakar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apabila ada seorang mengatakan, ya Allah Ustaz, ana punya suami bakhil Ustaz. Yang satu, ana punya suami Masya Allah royal, tapi tidak sholat. Milih mana tuh? Milih yang royal dan sholat, kan selalu seperti itu. Pilihannya selalu yang ideal, tapi yang terjadi nggak seperti itu. Dan kita lihat pertanyaan tadi. Kalau di sini ada 50 keluarga, maka insya Allah ada 50 masalah. Minimal. Jadi kalau ditanya, antum punya masalah? Ya alhamdulillah. Antum punya, semua punya masalah. Ingat cerita Ibunda Dzulqarnain. Di beberapa athar disebutkan. Ketika Dzulqarnain sudah mau meninggal dunia, sebelumnya dia tulis wasiat kepada ibundanya. Sebelum meninggal dunia. Dia mengatakan, Ummah, kalau nanti suratku sampai kepadamu, engkau bikinkan makanan yang enak. Lalu engkau undang semua warga. Dzulqarnain seorang raja, diundang semua orang, kasih makanan yang enak. Kemudian dibacakan pesan anaknya. Anakku berpesan, yang boleh makan dan mengkonsumsi hidangan itu hanya orang yang tidak punya masalah. Tidak ada satupun yang menyentuh makanan. Ketika ibundanya melihat, oh ternyata anakku mau menghiburku. Ummah jangan merasa hanya ummah yang punya masalah. Gitu. Semua orang punya masalah. Gitu. Tapi ini masalah salah satu kawan kita. Dia punya istri yang sebelumnya tidak bekerja. Sehingga sebelum bekerja, dia di rumah, ngurusin urusan rumah, dikasih nafkah sama suami. Lalu tahu-tahu dia bekerja. Ketika dia bekerja, maka dia meninggalkan tugas-tugas dia sebagai seorang istri. Dikatakan dalam pertanyaan itu jam kerjanya terlalu padat, maka ada yang tidak bisa dilakukan sama istri. Tapi mungkin istri tidak merasa. Karena istri pulang bawa fulus. Dan uang ini fitnah. Dan yang menghancurkan umat Islam. Salah satunya uang. Nabi SAW mengatakan, Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Wa innama akhsha an tubsata alaikum dunya. Yang aku khawatirkan ketika dunia dibentangkan buat kalian. Lalu apa yang terjadi? Fatanafasuha. Kalian akan berkompetisi untuk mengumpulkan dunia itu. Dan itu yang terjadi. Biasanya 2 kawan yang sama-sama miskin solid. Akhirnya mereka bikin usaha bareng. Bismillah lah. Gimana bagi hasilnya? Sudah gak usah dibicarakan. Karena sama-sama susah. Mereka hidup bareng Masya Allah. Tapi tatkala semakin besar, mereka akan bersaing. Kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian. Sebagaimana menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Ini istri terkena fitnah al-mal. Fitnah harta. Ketika dia merasakan enaknya harta, maka dia berpikir lalu ketika suaminya nyuruh dia resign, dia punya tuntutan sama suami. Aku minta nafkah sesuai dengan gaji. Apakah boleh dalam syariat seperti itu?
Atau bolehkah istri menuntut sesuatu yang dia pikir haknya dia? Aku nih bisa cari duit sekian. Aku kalau bekerja dapat duit 10 juta. Di rumah cuma dapat 2 juta. Nggak mau. Aku mau kerja. Enggak. Tatkala seorang wali dia menikahkan perempuan tadi dan sang suami mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, maka ada peralihan tanggung jawab di mana istri wajib menerima suaminya seutuhnya. Loh, nafkah Ustaz? Iya, dia punya hak nafkah. Seperti apa nafkahnya? Bil ma'ruf. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Allah sudah membuat ketentuan. Hendaklah orang yang punya keluasan rizki memberikan nafkah sesuai dengan keluasan rizkinya. Udah nikah? Belum? Kira-kira kalau antum punya penghasilan, anda nggak bicara gaji ya. Gaji itu bukan sumber penghasilan satu-satunya. Income itu banyak. Antum punya penghasilan 1 bulan 200 juta. Gul amin. Amin. Kira-kira antum akan kasih nafkah istri antum berapa? Berapa? 100%. Antum dicari banyak perempuan nanti. Terus bagaimana antum memberikan nafkah kepada orang tua? Kalau 100% buat istri. Bagaimana antum ngasih nafkah kalau antum punya adik yang gak mampu? Antum punya kakak yang kurang mampu? Gak bisa. Jadi berikan yang sesuai. Karena memang di Indonesia ini ada suami-suami yang ATM-nya dipegang istri. Aman loh Ustaz, ATM berikan kepada dia. Tapi PIN-nya tetap ada di anak. Sekarang sudah pakai M-Banking atau apa macam-macam. Jadi memberikan itu enggak 100% karena sang suami ini dia pemimpin dan dia punya kewajiban selain nafkah kepada istri. Dia punya kewajiban sebagaimana Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Di harta mereka ada hak yang sudah diketahui. Buat siapa? Lisaili wal mahrum. Buat orang yang minta-minta atau buat orang miskin yang enggak mampu. Artinya di harta yang antum dapat tadi 200 juta ada hak orang lain. Bukan cuma hak istri. Jadi kira-kira yang pantas berapa? Kalau penghasilannya 200 juta. Kalau ibu-ibu maunya semuanya. 50 saya. 50 juta. 50 juta. Seperempat. Seperempat. Setuju jemaah? Iya. Kembali kepada bil ma'ruf. Sesuai. Antum mungkin punya kepentingan lain. Mungkin di sebagian harta itu penghasilannya antum mau tabung untuk punya rumah, untuk beli tanah, untuk usaha. Tapi yang jelas jangan bakhil sama istri. Waman qudira alaihi rizquh. Bagaimana dengan yang rizkinya ditaker? Kan ada orang yang rizkinya itu Masya Allah jemaah. Istilah orang sekarang itu nggak ada nomor serinya. Tapi ada yang, aduh, ana mungkin sebulan Ustaz income ana sudah 1,5 juta. Terus gimana kasih nafkah istri? Ya sesuai tadi. Ngomong sama istrinya, aku penghasilannya 1,5 juta. Nggak cukup bang. Ya itu penghasilanku, kita cukupkan. Terus gimana caranya? Kita puasa Daud. Nggak ada masalah. Nabi alaihi salatu wassalam kadangkala ke rumahnya tanya, ada yang bisa dimakan? Nggak ada.
Idzan ana shaim, kalau gitu hari ini aku puasa. Jadi sekarang apa sikap suami? Yang perlu ditanyakan kepada suami ini, apakah antum sudah memberikan nafkah bil ma'ruf? Apakah antum sudah memberikan nafkah sesuai dengan keluasan yang Allah berikan kepada antum? Kalau mamanya sesuai dengan gajinya, kayaknya nggak mungkin. Tadi suaminya udah ngomong, gajinya istrinya lebih besar daripada gajinya istrinya. Ini hanya tuntutan istri agar dia bisa bekerja. Karena dia tahu suaminya nggak bakalan bisa. Maka yang perlu engkau lakukan, duduk sama istri. Kita nih hidup dalam rangka mengabdi kepada Allah. Engkau bantu aku untuk mencari rizki. Dengan cara apa? Ambisimu jangan dunia. Karena orang yang ambisinya dunia, rizkinya itu sesuai dengan takarannya. Dan subhanallah, Allah bikin dia menderita hidup. Man kanatid dunya hammahu, ini buat semua. Barang siapa yang dunia ambisinya, ja'alallahu faqrahu baina ainaih. Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Dia tidak akan pernah puas hidupnya dengan berapapun harta yang diberikan kepada dia. Wasyattata alaihi syamlah, urusannya dibuat berantakan sama Allah SWT. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali sesuai dengan takaran. Umpamanya rizkinya dia memang 10 juta, dia tetap dapat 10 juta, tapi Allah kasih penderitaan. Kemudian Allah kasih dia nggak puas dengan apa yang dia dapatkan. Maka ini yang perlu dihadirkan di dalam rumah tangga. Kemarin tatkala kita membahas bagaimana sikap istri dalam berumah tangga, salah satunya adalah bicara qanaah. Menerima sudah. Suamimu seperti itu, ya sudah, ini bujuku. Jadi buat sang suami sekarang, ya engkau punya masalah, engkau punya PR, ya bagaimana membuat istri qanaah. Ajak dia ke tempat orang-orang yang menderita. Ingatkan dia dengan tugas seorang ibu, seorang istri. Katakan, kalau engkau bekerja, apa yang terjadi? Anak-anak berantakan. Engkau juga gak bisa melayani aku. Di beberapa kondisi, ada perempuan kalau sudah mampu, itu gak mau nikah. Karena dia berpikir menikah itu sekedar untuk mendapatkan nafkah dari suami. Kalau aku udah mampu, buat apa aku nikah? Dia lupa bahwa syariat nikah ini bukan hanya agar wanita mendapatkan nafkah dari suami. Memang suami punya kewajiban memberikan nafkah. Tapi di situ ada syariat. Bagaimana kita menjaga mata, menjaga kemaluan. Di situ ada syariat yang berkaitan dengan menyempurnakan agama. Memperbanyak keturunan. Tapi kadang-kala dipikir hanya urusan nafkah. Laki-laki semakin kaya, semakin banyak wanita yang mengejarnya. Tapi wanita semakin kaya, semakin banyak laki-laki yang takut. Wah, kepalanya gini-gini. Iya Ustaz, betul Ustaz. Ya. Betul ya. Kalau dikatakan ini Masya Allah, ini fulus. Dokter, astagfirullah. Enggak Ustaz, ana cari yang lainnya. Kenapa? Kadang-kala tadi disebutkan, direndahkan suaminya. Apabila wanita itu tidak bertakwa. Tapi kalau wanita itu bertakwa, seperti Khadijah radhiyallahu taala anha, Nabi menikah alaihi salatu wassalam. Beliau nggak punya apa-apa. Yang punya harta Khadijah. Apakah pernah Khadijah mengungkit-ungkit kebaikannya? Sama sekali. Bahkan hartanya digunakan untuk dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
Mungkin sang suami tadi waktu nikah salah pilih. Bisa jadi Ustaz. Terus gimana? Ya diopeni. Diopeni Ustaz. Dia Jangan openi. diganti ya Ustaz. Jangan berpikir untuk ganti ya. Boleh jadi gantinya lebih buruk dari Iya itu. bisa jadi Ustaz. Nah, Cuma PR itu harus dilaksanakan suami dengan hikmah ya. Tidak dengan marah-marah. Kadang-kala suami merasa dihinakan, akhirnya dia kondisi rumah jadi berantakan ya. Karena ada orang yang ingin membunuh tikus di rumahnya, tapi rumahnya dibakar. Wis, tak obong aja. Biar mati tikusnya. Ibu, tikusnya betul mati. Terus setelah itu, kok habis rumah anak, jangan sampai. Barakallahu fikum. Nah. Wafikum barakallah, Masya Allah penjelasan yang sangat luar biasa ya. Sangat jelas insya Allah bagi kita yang mungkin memiliki permasalahan yang sama, semoga menjadi solusi ya. Baik jamaah sekalian, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Salam. Saya pernah lihat pengajian Ustadz di YouTube bahwa seorang perempuan yang tidak lagi dinafkahi oleh suaminya, dia boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya. Dan dia boleh bekerja. Dan dia tidak termasuk istri yang durhaka. Bagaimana dengan seorang perempuan tersebut kalau dia bekerja sebagai tour leader dalam perjalanan umroh yang berangkatnya tanpa ditemani dengan mahram? Boleh atau tidak Ustaz? Boleh bekerjanya. Iya, boleh bekerjanya sebagai tour leader tadi Ustaz. Naam. Yang berangkatnya tanpa mahram Ustaz. Nah. Iya. Yang pertama berkaitan nafkah ya. Banyak suami menikah tanpa punya persiapan yang cukup. Persiapan yang berkaitan dengan ilmu, dengan mental, kemudian dengan harta mungkin. Sehingga tatkala dia menikah, dia santai aja tidak memberikan nafkah. Dan tidak merasa berdosa. Apa yang perlu dilakukan istri? Istri punya dua pilihan. Meninggalkan suaminya, mengajukan fasakh. Karena suamiku gak bisa ngasih nafkah sama aku. Atau dia bersabar. Tetap bersama suaminya. Ketika dia bersabar dengan suaminya, ada beberapa yang bisa dia lakukan. Ini kalau kita lihat penjelasan dalam madhab Syafi'i. Yang pertama, dia bisa tetap melayani suami. Tapi pelayanan yang dia berikan kepada suaminya, dia hitung sebagai sedekah. Dia bekerja mungkin, dia mungkin punya warisan, dia makan bersama di rumah sama suaminya, maka dihitung sedekah sama suami. Dengan harapan suaminya berubah umpamanya. Karena suami yang tidak memberikan nafkah ini kondisinya dua. Bakhil atau kondisinya memang sulit secara ekonomi. Dan dalam dua kondisi ini sang istri boleh minta fasakh. Bukan khulu. Kalau khulu dia ngembalikan mahar lagi nanti ya. Enggak. Nikahnya dibubarkan. Dan kalau bicara fasakh ya harus ke pengadilan gitu. Jadi karena kenapa? Fasakh ada sebabnya. Suami tidak memberikan nafkah. Karena apa nggak memberikan nafkah? Dia nggak bisa kerja. Dia sakit. Umpamanya. Diranjang doang. Sedangkan anak seharusnya mendapatkan nafkah. Boleh nggak zaman sekarang? Suami istri, tahu-tahu suaminya sakit, kemudian suami tidak bisa memberikan nafkah, boleh nggak istri meninggalkan suaminya? Boleh. 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 Tidak setia. Kadang-kadang dalam rumah tangga itu yang dibicarakan adalah hak dan kewajiban. Tapi kalau kita bicara adab, kita bicara cinta,
Ada istri-istri yang akan tetap menemani suaminya. Kalau suaminya baik. Tapi kalau suaminya memang tidak baik, kemudian tahu-tahu dia sakit, ya lumpuh. Bang, selamat tinggal bang ya, besok anak ke pengadilan. Man yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan menuai. Kalau suami ini menanam kebaikan terus sama istrinya, insya Allah sang istri nggak akan ninggalkan suaminya. Tapi kalau yang dia tanam keburukan, ya selesai. Ketika sang suami, selama ini istri bertahan karena suaminya yang ngasih nafkah. Tapi ketika suami nggak bisa ngasih nafkah, ya selamat tinggal. Kan ada perempuan-perempuan yang bertahan karena hal itu, ada. Tapi kembali kepada pertanyaan tadi. Jadi pilihannya sekarang dia bisa berpisah atau dia tetap bersama suaminya. Bersama suaminya dia memberikan pelayanan, dia punya harta dia makan. Ini pilihan pertama dan itu akan jadi pahala buat dia. Pilihan kedua, dia tetap bersama suaminya. Tapi dia menghitung nafkah yang dia keluarkan sebagai hutang. Karena ini memang kewajiban suami. Jadi umpamanya sebulan butuh 5 juta. Sang istri mungkin bekerja, kemudian dapat 5 juta. Dia makan bersama suaminya, bayar listrik, bayar sekolah anak, macam-macam. Kemudian nanti tatkala suaminya dapat warisan umpamanya, bang 2 tahun. Oh, anak pikir ikhlas anjir. Enggak, sodakoh. Anak sama orang lain aja. Umpamanya seperti itu, nggak ada masalah. Ini bicara hak dan kewajiban. Pilihan yang ketiga, yang pertanyaan tadi. Sang istri keluar dari rumah, tinggal di rumah orang tuanya. Atau dia pergi kemana. Nggak harus dari rumah suami. Dengan dia keluar, selesai. Dia kan nggak makan nafkah dari suami. Suami nggak dosa juga tidak memberikan nafkah karena istrinya pergi, mungkin bekerja di mana atau dia kembali kepada orang tuanya, sehingga tatkala sang istri melakukan itu tidak dikatakan durhaka. Masa nggak durhaka istri kayak gitu? Suaminya yang durhaka, tidak memberikan nafkah. Kalau suaminya sengaja. Tapi kalau suaminya tidak mampu, ya dia nggak dosa memang. Maka dia berikan kesempatan, fadhol istriku, aku nggak mampu. Engkau mau apa? Engkau punya pilihan tadi. Engkau tetap bersamaku, ahlan wa sahlan. Engkau mau keluar, bekerja, sampai mungkin aku punya kemampuan. Kalau aku punya kemampuan nanti aku telepon. Istriku, alhamdulillah aku sudah bisa kasih nafkah, engkau balik ke rumah. Nggak ada masalah. Dan sang istri harus balik ketika sang suami sudah bisa memberikan nafkah, mau nggak mau istri harus balik. Bicara pekerjaannya, ya pekerjaannya harus yang halal. Kadang-kala pekerjaannya sebenarnya halal Ustaz. Tapi di situ ada masalah. Menjadi tour leader itu halal apa enggak? Halal sebenarnya. Cuma dosanya itu berkaitan dengan dia safar tanpa mahram. Masalahnya kan di sana. Jadi itu aja masalahnya, perlu disampaikan. Jadi sampaikan kepada istri, ya fadhol engkau kerja tapi jangan safar tanpa mahram gitu loh. Mungkin ada pekerjaan yang lain yang bisa dia kerjakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukron atas penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Taib, semoga dipahami ya oleh yang bertanya, semoga ada di sini juga yang bertanya. Taib, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau ada seorang suami yang tidak memiliki rasa cemburu, Ustaz? Suami tidak memiliki rasa cemburu. Mungkin dia nggak ngerti. Man yahun yashulil hawanu alaihi ma li jurhin bimayitin ilahu. Barang siapa yang hina, maka kehinaan buat dia biasa.
mayit itu, antum potong-potong ya dia nggak ngerasakan apa-apa. Jadi orang yang tidak punya rasa cemburu, boleh jadi memang dia punya masalah selama ini. Dia melakukan dosa-dosa seperti itu dianggap biasa. Istrinya digandeng laki-laki, ngobrol sama laki-laki, boncengan sama laki. Oh dia melakukan itu juga gitu loh. Loh ana sama istrinya orang juga biasa. Gitu. Loh, hilang rasa cemburu itu. Maka yang seperti ini perlu diobatin. Karena termasuk orang yang akan mendapatkan azab ya. Allah nggak akan lihat sama dia. Nggak akan dibersihkan. Salah satunya ad-dayuth. Dikatakan dayuth itu alladhi yuqirrul munkara fi ahli. Seorang dayuth itu adalah orang yang membiarkan kemungkaran di keluarganya dia biasa. Dan kembali ini karena orang itu bermasalah. Istrinya cipika-cipiki sama suaminya orang. Dia juga cipika-cipiki sama suaminya, sama istri temannya. Biasa Ustaz. Nggak boleh. Ana melakukan itu, hati ana bersih. Orang bersih melakukan itu. Antum melakukan itu tandanya hati antum nggak bersih. Karena ketemu sama orang-orang yang melakukan dosa, tapi dia menyatakan bersih hati anda. Bersih dari apa? Takut bersih dari iman. Makanya kenapa Nabi SAW seringkali mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Itu menandakan orang yang tidak melakukan yang diperintahkan itu ada masalah dengan iman dia. Dan Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. 3 kali belum mengisyaratkan ke tempat takwa di sini tempatnya takwa. Iya di hati sana. Tapi bukti dari ketakwaan itu di raga. Di lisan. Itu bukti dari ketakwaan. Jadi tatkala seorang melakukan perbuatan dosa lalu dia mengaku, "Oh, ana enggak ada masalah, Ustaz. Ana tidak ada syahwat sama sekali." Oh. Kalau ana cipika-cipiki sama laki-laki baru ada syahwat, Ustaz. Oh, sakit ini jemaah. Iya ini sakit orang kayak gini. Maka laki-laki yang seperti ini tugas kita adalah mendakwainya. Dari mana? Dengan menguatkan imannya. Jangan antum kasih tahu hukum. Nggak boleh kayak gitu. Dia akan menolak. Coba kita perhatikan bagaimana sejarah turunnya syariat ini. Di kota Mekah nggak ada kewajiban puasa. Di kota Mekah belum ada kewajiban pakai jilbab. Di kota Mekah belum ada kewajiban jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena proses menguatkan iman. Syariat yang pertama turun sholat. Ini orang kalau tadi nggak cemburu, antum jangan lihat nggak cemburunya. Dia nggak cemburu, Ustaz. Tanya, sholat nggak dia? Bolong-bolong, Ustaz. Loh, kok cemburu? Dia sama sholatnya nggak benar. Antum perbaiki dulu sholatnya. Ketika imannya semakin kuat, dia sebenarnya tahu dengan hukum itu nggak boleh. Tapi dia masih menentang karena imannya sedang lemah. Sebagaimana antum lihat, ada orang-orang yang tidak mau hadir di kajian Ustadz Fulan umpamanya. Ustadz Fulan keras gitu. Anak maunya sama Ustadz Fulan, Masya Allah lembut. Akhirnya nih orang datang di kajian Ustadz yang lembut ini. Setelah itu dia datang di kajian Ustadz yang dia sebut keras. Ternyata nggak keras Ustadz itu. Kenapa dia mengatakan? Dia sudah berproses tadi.
Dia mulai beriman berdasarkan qala Allah, qala Rasul. Tapi prosesnya hadir di kajian ustadz-ustadz yang dianggap bagus ustadznya. Kita dengarkan azan dulu mungkin. Barakallahu fikum. Barakallah. Baik, silakan yang bertugas. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan kembali jamaah. Namun sebelum itu mengingatkan kembali bagi para orang tua yang membawa buah hatinya ke Masjid Abdillah malam hari ini untuk menjaga dengan baik dan ekstra ya, agar mereka tidak mengganggu jamaah yang lainnya dan juga agar mereka tetap bermain dengan aman, karena di sebelah belakang sana ada sedikit renovasi di bagian Masjid Abdillah. Kemudian juga bagi anak-anak yang berada di lantai 2, mohon
bisa lebih tenang ya, agar jamaah yang lain juga tidak terganggu. Baik, kami berikan kesempatan bagi jamaah ikhwan yang ingin bertanya secara langsung, silakan, mungkin ada. Akan kami berikan mikrofon, baik Bapak yang di tengah, mohon disampaikan mikrofonnya. Ya Bapak baju putih yang pakai kacamata, silakan. Iya, sebelum beliau bertanya, antum udah kenal sama dia? Antum kenal sama dia? Enggak juga, bayangkan dari tadi berduaan di sini jamaah. Maka tunggu dulu Pak, biar mereka kenalan. Baik, silakan yang belum berkenalan dengan kanan, kiri, depan, belakangnya bisa berkenalan terlebih dahulu ya. Tanya jamaah. namanya, dari mana, dan profesinya apa. Siapa tahu dapat relasi baru di tempat ini. Bisa nambah rizki mungkin ya, Masya Allah. Silakan jamaah. Ibu-ibu juga ya, bukan bapak-bapak aja ini, ibu-ibu juga. Mak-mak juga loh, mak-mak kasih Iya. tahu. Mungkin tidak ada suaranya memang, mama. Kasih tahu mak-mak. Pikirnya buat yang ikhwan aja dia. Iya, ibu-ibu. Iya, mak-mak juga ya. Iya, Masya Allah. Sudah jamaah? Kanan, kiri, belakang, depan juga. Masya Allah. Nah, monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu Assalamualaikum. dulu. Siapa nama yang di kiri antum? Loh, kok suruh kenalan, baru kenalan. Siap, sebutkan nama yang di kiri antum. Bapak pakai mic. Akhi Imron, Masya Allah, dari mana? Rambi Puji. Apa profesinya? Loh, tanya lagi. Jualan sayur, Ustaz. Alhamdulillah. Yang kanan antum? Yang belakang tadi. Belakang, oke. Siapa namanya? Defki dari Panti. Taib. Apa profesinya? Mahasiswa, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Taib, monggo silakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Kan Ibunda Aisyah kan pernah cemburu saja, pernah marah gitu. Mungkin terkadang ini menjadi pembenaran kepada istri, oh ya Bunda Aisyah pernah marah, kenapa saya nggak boleh marah gitu. Jadi batasan-batasan seorang istri melampiaskan amarahnya terhadap suami itu seperti apa itu Ustaz? Itu yang pertama Ustaz, sekalian Ustaz ya. Terus yang kedua, terkadang saat suami itu menasihati istri dalam satu perkara, seolah-olah istri itu menjadi sosok opo-opo kok salah, opo-opo kok salah gitu Ustaz. Padahal kan terkadang malah sebenarnya hisab suami itu jauh lebih besar, tapi saat kita tanya seolah-olah istri itu menjadi apa ya, loh kan kalau gini aku yang salah, ya kan? Ini mungkin juga masalah buat suami-suami yang lain, saya mau wakilin insya Allah ya. Loh. Enggak, ini bukan nyari temen Tunggu, ini. antum setuju enggak aja, Mas? Setuju enggak? Oh setuju katanya Ustaz. Setuju, oke. Iya. Siap. Terus yang terakhir Ustaz, apakah saum sunnah seorang istri itu izinnya setiap malam, misalkan gini, saum sunnah atau diwakili secara umum gitu, misalkan saya mau saum sunnah Senin Kemis gitu, apakah setiap hari Senin Kemis itu kemudian nggak harus minta izin atau setiap memang harus saum harus minta izin per malam itu? Per malam. Oke, jazakallah Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Terkadang memang perempuan marah dengan dalil. Itu yang berat kan. Dia marah pakai dalil. Dalilnya Aisyah pernah marah.
Yang dilakukan Aisyah bukan perbuatan yang benar. Jadi bukan untuk dicontoh, tapi untuk dimaklumi. Terkadang perempuan melakukan itu, boleh, aku mah enggak. Seharusnya engkau tetap menghargai suamimu. Engkau memuliakan suamimu. Kalau suamimu salah, engkau punya kewajiban menegur dia dengan cara yang bijak dan baik. Bukan dengan marah-marah. Jadi ini memang perlu disampaikan dengan jelas kepada para wanita. Nabi SAW ketika Aisyah marah dan beliau tidak balik marah, itu merupakan contoh bagi kita dalam menjaga keharmonisan di rumah tangga. Abu Darda sudah ngomong sama istrinya ketika dia nikah. Idza ghadibtu faraddini. Kalau aku marah, engkau cari keridhaanku. Jangan ikut marah. Wa idza ghadibti raddaituki. Kalau engkau sedang marah, aku yang akan cari keridhaanmu. Ini dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga. Bukan cerita itu menjadi dalil bahwa ana diperbolehkan untuk marah semau ana. Dan kalau ana marah, engkau yang harus cari keridhaanku. Tidak. Nabi SAW mengatakan, la taghdab. Engkau jangan marah. Walakal jannah, kata Nabi SAW. Engkau akan masuk surga. Dan bicara marah ini ada yang secara syariat dilarang, ada yang secara syariat diwajibkan. Tadi kita menyebut adanya laki-laki yang tidak cemburu. Maka dia dosa ketika tidak marah. Tapi kalau marah karena dirinya yang kurang dilayani umpamanya, ya nggak harus dia marah. Boleh jadi dia maafkan gitu loh. Dan bagi para istri tetap akan ada hisab ya pada hari kiamat. Ada istri-istri yang suka teriak-teriak ngangkat suaranya atas suaminya. Dengan dalil Aisyah seperti itu. Enggak, itu bukan dalil engkau marah dapat pahala. Insya Allah dapat pahala seperti Aisyah. Enggak, bukan seperti itu. Kalau marahmu benar, engkau dapat pahala. Tapi kalau marahmu salah, dan orang marah ini kadangkala ngomongnya tidak benar. Oleh karena itu Rasul SAW dalam doanya beliau mengatakan, wa as'aluka qaulal haqqi fir ridha wal ghadab. Aku minta ya Allah untuk selalu mengatakan yang benar dalam kondisi marah atau senang. Karena ada orang yang kalau marah, waduh nggak benar ngomongnya. Aisyah marah, tapi tetap benar ngomongnya. Ada istri yang marah, ngomongnya nggak benar. Contoh ngomongnya dia, engkau nggak pernah berbuat baik sama aku, Bang. Aku sejak nikah sama engkau ruwet hidupku. Waduh, ini ada hisapnya. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan kebanyakan wanita di neraka gara-gara ini. Gara-gara ketika dia marah, dia mengatakan yang tidak hak. Ada hisapnya. Tapi suami ya suruh sabar gitu loh. Jangan gara-gara masalah ini engkau mau bubaran sama istrimu. Maka hendaklah para istri menjadi istri yang benar, ya, menghargai suami. Baik, pertanyaan kedua tadi. Apa yang kedua? Berkaitan dengan apa tadi Pak? Saya lupa juga. Masya Allah. Apa Pak? Mohon maaf tadi. Ya, bahasa. Oh, izin puasa. Nah, Bu. Oh, menasihati Oh, iya, istri. menasihati. Ketika menasihati Yang istri, dia- istri merasa, loh salah lagi, Iya. salah lagi. Obat didik salah, ngunu salah, iki salah. Tugas suami sebelum menasihatin istri, sampaikan kebaikan-kebaikan istri. Kau itu Masya Allah loh. Engkau yang kayak gini, engkau yang kayak gini, engkau yang kayak gini. Insya Allah, enggak kayak gitu aku mas. Enggak bener. Padahal bentar lagi mau dikasih nasihat. Tapi yang pinter, betul. Sehingga dia tahu kita tidak menyalahkan dia. Ada banyak kebaikan dia. Cuma aku ingin kau tambah baik.
dan aku sayang sama kau. Makanya nasihat kepada kawan, kepada orang dekat kita, tolong dikasih mukaddimah. Dan mukaddimahnya itu cinta yang menunjukkan aku ini sayang sama engkau. Ketika Nabi SAW hendak memberikan wasiat kepada Abu Dzar, Mu'ad bin Jabal, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni uhibbuka. Demi Allah aku cinta sama engkau. Sebagian suami enggak. Dia ketika ngasih nasihat istrinya, sini-sini deh. Waduh, aku tidak seneng. Waduh, seneng. Ya sudah, dia ketika dikatakan suaminya enggak seneng, selesai. Hati dia ketutup. Tapi aku ini seneng sama engkau. Wallahi aku kalau di tempat kerja itu, kebayang kata-katamu yang menyejukkan hati. Kebayang makananmu. Oh dia Masya Allah. Jadi seperti layangan. Diuluk no dhisik. Terus sampai tinggi, baru diadu. Jadi insya Allah ketika kita melakukan istri, semoga istri nerima. Dengan bahasa aku minta inilah, kalau engkau bisa ya, kalau bisa. Maka dengan cara itu dia insya Allah akan memperbaiki diri. Dan dalam pendidikan, ada yang namanya reward. Reward itu balasan ya. Atau penghargaan. Jadi tatkala istri kita melakukan apa yang kita minta, kasih penghargaan. Kita katakan jazakallah khair ya. Masya Allah engkau sudah berubah, engkau sudah jadi lebih baik. Jangan mengatakan, harusnya seperti itu memang. Jangan. Akhirnya dia merasa, oh dia tidak menghargai perubahan yang terjadi di diriku. Hadza. Yang terakhir berkaitan dengan puasa. Sebenarnya tergantung. Izinnya ada izin umum, ada izin khusus. Ketika suami mengatakan, udah engkau nggak apa-apa puasa Senin Kemis terserah kapan saja. Ini kan izin umum. Tapi kalau enggak, engkau pokoknya kalau mau puasa ngomong sama aku. Berarti dia harus ngomong setiap mau puasa. Ini kembali kepada suami. Umpamanya ada istri yang mengatakan, bang aku kalau pagi engkau kerja, aku berangkat ke pasar belanja. Izin no ya? Iya enggak apa-apa. Sudah enggak perlu izin lagi. Tapi kalau enggak, engkau setiap keluar rumah, pamitan. Oke siap. Pokoknya bil ma'ruf ya. Antara suami istri. Seperti itu. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustadz, semoga jelas jawaban dari Ustadz atas 3 pertanyaan yang disampaikan, Masya Allah. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk ibu-ibu. Di bagian akhwat sudah tersedia mic ya. Silakan satu orang bagi yang ingin bertanya. Silakan diambil mikrofonnya. Kemudian ya, 1 pertanyaan aja kalau bisa ya. Mengingat waktu yang semakin menipis. Silakan ibu-ibu ada? Oh ada sepertinya. Ya silakan Bu. Baik, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ini ada titipan pertanyaan dari teman saya, teman anak. Teman anak itu ditinggal suaminya sudah 2 tahun Ustadz, tidak diberi nafkah lahir dan batin. Tunggu, ditinggal apa? Ditinggal begitu saja, tidak dinafkahi lahir batin Ustadz. Pulang ke orang tuanya selama 2 tahun. Siap. Kemudian? Kemudian sekarang teman anak itu mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Sekarang dalam proses Ustadz. Pertanyaannya, apakah nanti kalau sudah ada akte cerai itu, apakah masih ada iddah untuk teman anak itu menikah lagi Ustadz? Masya Allah. Baik, Karena sudah 2 tahun ditinggal ya, karena ini katanya sudah ada calon. Itu aja pertanyaannya Ustadz. Jazakallah khair.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi subhanallah jemaah, ikatan pernikahan ini ikatan yang nggak bisa terlepaskan begitu saja. Ketika seorang istri tidak dinafkahi sama suaminya selama 10 tahun dan suaminya pergi, ada suaminya, maka tetap posisinya istri. Terus tatkala dia gugat nanti, boleh jadi pengadilan akan memutuskan fasakh. Soalnya sekali lagi kalau bicara khulu, ada kewajiban istri mengembalikan mahar. Jadi memang banyak kasus di pengadilan agama itu sang suami diminta menceraikan. Jadi bukan khulu. Tapi sebenarnya pemerintah bisa melakukan pembubaran pernikahan itu kalau dia memang tidak hadir ya, tidak ada. Apakah ada masa iddahnya? Tetap. Hanya saja kalau fasakh atau nanti khulu umpamanya, itu cukup dia bersih satu kali, istibro, ini menurut pendapat yang lebih kuat ya. Istibro pokoknya dia datang bulan kemudian dia bersih, selesai. Jadi bukan iddah yang 3 kali suci, karena memang prosesnya bukan diceraikan nantinya. Itu yang perlu diperhatikan nanti. Dan untuk hal yang seperti ini bisa langsung ditanyakan ke hakimnya nantinya, apa keputusannya. Apabila ternyata suaminya dipanggil, didatangkan untuk menceraikan, berarti terjadi tolak. Jadi pisah itu kan ada tolak, ada fasakh tadi. Ketika dikatakan fasakh ya 1 kali, istibro 1 kali suci, udah selesai. Tapi kalau ternyata vonisnya adalah tolak, suaminya dipanggil, diminta untuk menceraikan, ya akhirnya harus nunggu 3 kali suci. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita untuk malam hari ini di sesi tanya jawab seputar rumah tangga. Namun sebelum itu Ustaz, mungkin bisa ada kuis Ustaz ya. Ada beberapa hadiah yang perlu dibagikan. Mungkin Ustaz ada 1-2 pertanyaan mungkin Ustaz. Baik. Pertanyaannya, kalau suami tidak memberikan nafkah, apa sikap istri? Nah, Di belakang sana Ustaz. Ya. berdiri antum, mic-nya ada nggak? Iya, Kirimkan mic. ada. Minta tolong disampaikan ya. Mikrofonnya silakan berdiri. Mas yang di belakang. Ya. Bisa menggunakan mikrofonnya ya, silakan. Bismillah. Pertama, istri itu harus bersabar ataupun bisa mengajukan fasakh. Nah, Ustaz. Cuma itu. Nah, Ustaz. Kan Ustaz. Tadi jawabannya panjang. Apa pilihan istri ketika dia bersabar? Kalau bersabar, pilihan gimana Ustaz? Apa pilihannya ketika dia tetap memilih untuk bersama suaminya? Dia kan tidak mengajukan fasakh tadi. Nah, Dia memilih bersabar. bersabar itu Apa yang bisa dia lakukan dalam kesabaran itu? ya berdoa untuk kebaikan suaminya Ustaz, agar suaminya Masya sebaikan apa. Allah. Kurang sepertinya Ustaz. Iya, Gimana ini Ustaz? kasih separuh aja. Iya. Baik, ini yang angkat tangan, yang pakai Iya? baju merah, kirimkan pakai ke sini. hoodie merah, minta tolong mikrofonnya Mic-nya. Mas ya. Bisa berdiri Bapak, silakan dengan menggunakan mikrofonnya itu sedang dikirimkan. Ya. Monggo, bisa berdiri.
Duduk aja. Duduk aja. Bismillah. Menurut saya, insya Allah tadi yang Anda dengarkan, jika Memilih bersabar, memilih bersabar, tidak mengajukan fasakh, baik. maka istri bisa membantu dalam hal mencari income, Nafkah, oke. nafkah dan mengikhlaskan atau apa istilahnya, bersedekah untuk suami. Insya Allah mendapatkan banyak pahala. Dia tetap melayani suaminya. Tetap melayani suami. Nah. Atau yang kedua dengan kesepakatan. Ini hutang gitu katanya. Gitu Diniatkan utang. diniatkan utang. Jadi nanti kalau seandainya suami dapat rezeki ditagih begitu Ustaz. Siap. Yang ketiga, Yang ketiga ditinggalkan Ustaz suaminya. tapi dia tetap suami istri. Oh enggak Ustaz. Iya. Tetap suami istri. Tidak berpisah. Tidak berpisah. Yang ketiga Bisa tidak pindah berpisah. ke tinggal di rumah orang tua atau tinggal Iya, di atau luar. dia pergi untuk bekerja seperti Iya. itu. Barakallahu fikum. Nah, sepertinya itu jawabannya. Yang tadi separuh itu. Hadiah. Yang tadi, iya, bisa ke depan nanti ya. Siap. Barakallahu fiik. Ada lagi mungkin satu lagi kuis? Satu lagi. Satu lagi. Nah, Apa sikap suami terhadap istri yang suka marah-marah? di sebelah sana Ustaz. Masya Allah. Ya, Kasih mikrofonnya mic-nya. tadi silakan minta tolong disampaikan di sebelah kanan depan ya. Bisa berdiri dulu mungkin masnya biar kelihatan. Supaya terlihat antum dengan yang mengirimkan mikrofon itu. Ya. Silakan berdiri. Ya. Jazakallahu khairan atas kesempatannya. Sikap suami menghadapi istri yang marah-marah, yaitu yang pertama adalah bersabar dan mendoakan istrinya agar bisa berubah. Terus kemudian memberikan nasihat dengan mukodimah dan memberi reward terlebih dahulu sehingga nasihat bisa diterima oleh seorang istri. Kurang lebih itu. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, sepertinya jawabannya seperti itu. Namun perlu diperhatikan, marahnya kenapa? Sebelum kita mudah-mudahan istri anak berubah, padahal marahnya benar dia. Karena ada marah istri yang benar. Suami nggak sholat umpamanya. Kemudian dia marah sama suaminya. Maka marahnya dia tidak disebut durhaka. Lalu didoakan mudah-mudahan berubah, engkau nggak marah-marah lagi. Padahal seharusnya dia hanya saja buat para istri ya, cara menasihati suami itu tidak harus marah-marah gitu. Karena marah itu tidak menyelesaikan masalah. Apalagi kalau marah sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak hak ya, seperti itu. Barakallahu fiik. Sabar jamaah ya. Sabar. Jadi kalau antum dapat istri yang suka marah-marah, boleh jadi karena dosa-dosa antum. Nah, ingat cerita seorang syekh ya, seorang alim ulama. Jadi ada buku itu menarik untuk dibahas ya. Kalau nggak salah judulnya Al-Azwaj As-Sabirun, suami-suami penyabar. Itu salah satu ceritanya, ada syekh yang istrinya ya Allah, kalau manggil itu kasar ya, teriak-teriak. Tamunya kedenger gitu loh. Lalu dikatakan, kenapa engkau nggak ceraikan? Ganti istri, banyak perempuan. Apa kata suaminya? Aku takut ini dapat istri seperti ini karena azab Allah buat aku. Semoga dihapuskan dosa-dosaku. Dan aku khawatir kalau aku ganti istri dapat yang lebih parah dari ini. Alhamdulillah sudah aku akan sabar. Jadi tetap melihat kepada kelebihan sang istri, adapun kekurangannya kita semua punya kekurangan.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Berhak tapi Ustaz ya mendapatkan hadiah. Masya Allah. Nah, silakan bisa minta tolong disampaikan. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi, ilmu dan juga jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Semoga Ustaz mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmu yang telah kita simak dan kita dapatkan malam hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin satu lagi ya dari saya bagi jamaah yang memiliki kenalan baru terbanyak malam hari ini. Silakan bisa angkat tangan. Nah, yang barusan kenalan mungkin dapat 10 orang kenalan baru. Malam hari ini baru kenal. Silakan bisa angkat tangan. 5 deh, 5. Nah. 4. Tuh, turun terus ini. 4 orang kenalan baru. Silakan. 3. Nah, kalau 3 kayaknya banyak nih. 3, ada 1 di depan. Ada yang lebih banyak dari 3? Gak ada ya? Masya Allah, kayaknya gak benar-benar kenalan ini saat ini. Nah, siap. 3, siapa aja Mas? Monggo. Mas Satria dari Banyuwangi sebelah sini, kemudian Mas Abdul Aziz dari Makassar. Pak Bambang dari Banyuwangi, Masya Allah masih hafal Ustaz. Alhamdulillah. Nah, silakan berhak mendapatkan hadiah malam hari ini. Taib, itu mungkin jamaah sekalian untuk pertanyaan-pertanyaan yang qadarullah malam hari ini masih belum sempat terjawab. Semoga di kesempatan berikutnya bisa kita jawab ya, karena memang waktu yang membatasi jamaah. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas Tapi seluruh sebelumnya partisipasinya. mungkin, Nah, Iya, kita minta maaf ya karena hadiahnya bungkusnya kurang menarik. Ini Subhanallah. panitia kalau ngasih hadiah itu, nah ini juga pelajaran buat kita. Antum kalau ngasih istri hadiah, walaupun tidak menarik, bungkusnya tetap harus menarik. Masya Allah ya panitia ya bisa dikoreksi. Ana tidak termasuk yang menyediakan Ustaz. Masya Allah. Berlepas diri ini jadi plastik mahal sekarang Ustaz. Nah, ya Masya Allah semoga tetap berkenan ya. Yang penting isinya aja Masya Allah. Tapi insya Allah nanti dikoreksi bisa lebih baik lagi semuanya ya. Nah, kami mengucapkan jazakumullah khairan bagi jamaah sekalian dan jangan lupa untuk hadir selalu ya dalam setiap kajian rutin kita dan insya Allah kajian rutin di Masjid Abdillah ini ada di setiap malam. Silakan bisa melihat jadwalnya di Instagram atau sosial media Masjid Abdillah Rabbani Residence. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.